Yang pertama itu adalah paragraf narasi. Ya, paragraf narasi ini harus ada yang namanya susunan kerangka. Ya, jadi dari susunan kerangka itu ada kronologi. Kronologi itu bisa urutan kejadian, bisa urutan waktu, dan juga bisa menunjukkan urutan sebab akibat. Ya. Kronologi, misalkan kronologi kalian berangkat ke kampus, ya, dari rumah. Misalkan kalian di jalan itu misalkan ketemu dengan kejadian kebakaran atau kecelakaan. Nah, di situ kan pasti ada kronologinya, ya, ada kronologinya, ada tokohnya, ya, di situ urutan kejadiannya. Misalkan ini mobilnya dari arah berlawanan, nah, terus misalkan ada bagian terus, nah, itu terjadi kecelakaan, namanya kronologi. Kalau kalian melihat secara langsung bisa menjelaskan, ya, namanya kronologi. Kemudian yang berikutnya adalah dari syarat narasi. Ya, narasi ini harus memiliki kalimat awal yang menarik perhatian. Ya, yang kedua yang tidak kalah penting dalam narasi itu adalah adanya alur dengan rangkaian adegan yang ada awal dan akhirnya. Nah, jadi ada kronologi awal dan akhirnya. Kemudian ada alur yang dibangun atas peristiwa yang disusun secara berurutan dan logis. Ya, karena berkaitan dengan waktu, jadi harus urut dan logis. Ya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kronologi perampokan, misalkan, ya, misalkan kronologi perampokan, nah itu kan harus ada alurnya. Misalkan mencongkel jendela, misalkan seperti itu, ya, kemudian mematikan CCTV dan sebagainya. Nah, mungkin dalam sebuah berita misalkan, ya, ada kronologi tiba-tiba si perampoknya langsung mengambil berangkas, itu tak mungkin. Pasti ada urutan kejadiannya dulu, ya, atau kronologi yang logis. Kalau tiba-tiba dia sudah berada di ruangan mematikan CCTV, itu tidak logis. Pasti ada penjelasan dari mana si pencuri itu atau perampok itu bisa masuk. Misalkan menemukan jendela yang sudah jebol atau rusak. Jadi ada kronologinya. Yang keempat adalah syarat narasi itu adalah memiliki pemeran atau pelaku atau tokoh dalam peristiwa tersebut. Ya, sampai di sini jelas semuanya, ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan, ya. Yang kedua, paragraf eksposisi, ya. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang memberi penjelasan atau informasi. Nah, biasanya dalam paragraf eksposisi ini menguraikan sebuah proses yang melukiskan pembuatan. Contohnya apa? Video tutorial. Nah, ya, seperti itu. Itu kalau tutorial itu dengan deskripsi dengan jawabankan dalam sebuah paragraf, itu nanti bisa jadi paragraf eksposisi. Ketiga, itu meningkatkan buah pikiran atau perasaan atau pendapat penulis untuk dapat diketahui pembaca. Jadi itu hasil pemikiran jenengan sendiri. Berikutnya, untuk ciri-ciri eksposisi di situ adalah menjelaskan prosedur
dengan harus bisa mendeskripsikan itu tempatnya dan juga orangnya. Mendeskripsikan tempatnya dan orangnya. Misalkan di sebuah gubuk di pinggir sungai. Nah, gubuknya itu seperti apa? Dengan ceritakan. Ya, terbuat dari bambu, airnya sudah rapuh, penerangannya misalkan malam ya penerangannya kurang, kemudian agak lembab, kayak karena di dekat sungai misalkan seperti itu. Nah, itu deskripsi rumah kalian ketika berada di rumah itu. Kalau mendeskripsikan orang, contohnya deskripsi suasana hati ya, suasana hati atau perasaannya. Bisa sedih, gembira, bahagia, atau dan sebagainya. Ini dapat dengan lihat melalui wajah. Pernah nggak sih kalian melihat seseorang itu yang kelihatannya dia ketawa tapi tidak ada maksudnya? Nah, itu kalau misalnya kalian di belakang kalian ya, yang ketawa itu kalian kok menandakan di belakang dia tahunya, dia tahunya dia senang gitu. Tapi kalian dengan mendapat tawa tapi kalau wajahnya nggak muram gitu kan ya. Jadi itu tadi ya, untuk mendeskripsikan itu memang tidak hanya mengandalkan satu panca indera. Atau mungkin kadang juga wajahnya ceria, tapi yang punya hati sensitif pasti tahu kita kayak ada yang sesuatu yang nggak beres. Itu mungkin indera yang lain ya. Tidak baca juga. Berikutnya kalau untuk mendeskripsikan orang ya, itu bisa dilukiskan melalui penampilannya. Misalkan ada seorang gadis cantik memakai jilbab putih sedang berjalan memasuki masjid, misalkan seperti itu ya. Dia melangkah dengan langkah yang sangat pelan. Nah, ini kan menyeratkan etika ya. Kemudian perilaku seseorang terutama pada saat tertentu ya, atau penting. Karena saya pernah mendengar kata-kata itu kepribadian seseorang itu tampak ketika sedang. Kemudian untuk deskripsi orang itu bisa kalian sampaikan di kalimat itu dengan suara dan cara seseorang yang berbicara. Misalkan dia menyampaikan pendapat yang sopan dan santun, seperti itu ya. Kemudian sikap seseorang terhadap orang lain, itu bisa mendeskripsikan karakteristik tokoh dalam deskripsi. Kemudian berikutnya paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan orang atau membuktikan bahwa pendapat atau pendirian jenengan itu dapat diterima oleh orang lain. Ya, bentuk argumentasi ini tidak dianjurkan jika dalam bentuk berita ya, karena berita itu harus ditulis secara objektif dan tidak mengandung opini. Nah, dalam paragraf argumentasi ini harus disusun berdasarkan penjelasan dengan disertai kutipan atau fakta-fakta yang oke, baik, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau silakan sebelum saya membagi kelompok untuk mengerjakan tugas hari ini. Tidak ada? Sebelum saya bagi kelompoknya, saya sampaikan bahwa materi kita hari ini mengenai ragam wacana itu tujuannya adalah supaya mahasiswa mampu membuat karangan narasi
deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, itu ya tujuannya yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian untuk materinya ya, dengan sudah saya berikan materi mengenai kelima paragraf ini ya, sudah. Nah, kemudian ini ada tugas kelompok, silakan dengan kelompok masing-masing ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Itu adalah membuat 5 jenis karangan narasi, gitu ya. 5 jenis karangan ya, 5 jenis karangan. Untuk kelompok pertama, paragraf eksposisi. Bisa dulu silakan. Untuk kelompok tadi kelompok ya, kelompok 1 paragraf tadi kelompok 1 eksposisi, kelompok 2 narasi, kelompok 3 deskripsi, kelompok 4 argumentasi, kelompok 5 persuasi. Silakan dengan bergabung jadi satu sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, sudah terbentuk ada 5 kelompok. Sekarang silakan masing-masing membuat 5 jenis paragraf ya, 5 jenis paragraf sesuai dengan yang sudah saya bagi tadi dengan tema tentang moderasi beragama. Moderasi beragama. Oke. Sampai akhir pasti aman. Beragam agama Indonesia. Sudah sampai mana? Ada kesulitan enggak? Udah berapa? 3 kali 4 ya, nanti dirangkai jadi 1 paragraf, oke? Ya? Iki tak dicetak apa sih ngono? Kayak gitu. Ini dari tadi paling heboh gimana? Sudah selesai? Lah kan memang buatnya 1 paragraf aja toh? Orang gimana sih? Sinanya Bang.
Dari dasar adalah 3 pasang sahabat. Baik teman-teman mahasiswa, tadi Anda semuanya sudah terbagi menjadi 5 kelompok dan sudah menyelesaikan tugas dari saya, yaitu membuat 5 jenis karangan atau wacana ya. Sekarang saya minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pembuatan paragraf tersebut dan juga dijelaskan karakteristik dari masing-masing paragraf ya. Pertama yang akan presentasi dari kelompok 5 yang akan mewakili teman-teman untuk membacakan hasil diskusinya membuat paragraf persuasi. Silakan Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 tentang persuasi atau ajakan tema moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk saling rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi. Memperbolehkan teman kita yang beragama lain beribadah sesuai dengan agamanya itu salah satu sikap moderasi beragama. Oleh sebab itu, ayo kita gerakan rasa toleransi terhadap agama lain seperti ikut mengamankan atau melancarkan hari raya Natal atau Imlek dan lain-lain. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama tidak memiliki militansi, tidak serius dalam mengamalkan agama Islam. Ya, baik. Itu tadi karakteristiknya paragraf persuasi tampak di kata apa Mas Dimas? Ayo kita gerakan rasa toleransi. Ya, betul sekali deh. Karakteristik paragraf persuasi adalah berisi tentang ajakan. Di paragraf itu ada kata ayo kita. Berarti itu menunjukkan ajakan. Baik, betul sekali. Terima kasih Mas Dimas. Tepuk tangan. Ya, berikutnya dilanjutkan kelompok 2 yang akan mempresentasikan membuat paragraf narasi. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Puspita Rahmadewi dan perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan karangan narasi, yaitu susunan kerangkanya berisi tentang urutan kejadian, urutan waktu, sebab dan akibat. Syarat narasi yaitu memiliki kalimat awal yang menarik, alur adegan dari awal hingga akhir, berurutan dan logis, memiliki pemeran atau pelaku dalam peristiwa yang dilaporkan. Bertema yaitu moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan beragama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil. Moderasi beragama yang pernah terjadi di Indonesia adalah yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur. Pada masa itu beliau dengan tegas dan berani meresmikan atau mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia dan termasuk urutan agama terakhir, yaitu ke-6 di Indonesia pada tahun 2000. Upaya yang dilakukan oleh beliau atau Gus Dur adalah salah satu sikap beliau yang menghargai pluralitas dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk karakteristik paragraf narasi. Di situ sudah ada satu tokoh, yang kedua ada kronologis waktu ya Mbak ya, kemudian ada kronologis
juga. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan semuanya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok 4. Temanya tentang moderasi Islam. Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam hal ini berarti Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang mana suku, budaya, dan agama satu sama lain saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Nah, untuk penekanannya di kalimat mana yang menunjukkan bahwa itu argumentasi? Memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Ya, jadi paragraf argumentasi itu bertujuan untuk meyakinkan orang ya. Nah, tadi kan judulnya tentang moderasi ya. Berarti di situ karena menunjukkan beragam agama dan suku, berarti itu sudah menunjukkan bahwa atau ingin membuktikan pendapat bahwa walaupun Indonesia ini beragam suku, bangsa maupun agama, tapi tetap dianjurkan untuk menunjuk diri toleransi. Ya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini adalah presentasi dari teman kalian yang mendapatkan kelompok membuat paragraf eksposisi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinamika Fitriana, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan teks tentang eksposisi. Jadi struktur teks eksposisi itu yang pertama tesis atau pengenalan isu, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan norma. Syarat-syaratnya teks eksposisi yang pertama mendaftarkan perincian secara bertahap. Yang kedua mengawali uraian dengan kalimat topik yang jelas dan mantap. Yang ketiga menggunakan kata-kata penghubung untuk merangkai pernyataan. Di sini contoh teks eksposisi yang kami buat, toleransi agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, ras, dan agama. Beragam cara dapat kita lakukan untuk hidup di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Di antaranya dengan saling menghormati antar umat beragama. Di Indonesia saat ini terdapat 6 agama yang diakui. Di antaranya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Keberagaman yang kita miliki ini menjadi sebuah karakteristik dan menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Baik, dari paragraf tersebut yang menonjol atau yang bisa menunjukkan bahwa itu paragraf eksposisi dari kalimat yang mana? Penjelasannya yang mana? Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, ras, dan agama. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasina Rita Wulandari, perwakilan dari kelompok 3, menyampaikan tentang paragraf moderasi, deskripsi tentang moderasi beragama. Wina, Kristiani, dan Caca adalah 3 pasang sahabat yang bersama-sama ketika bermain. Saat pulang dari sekolah, masing-masing ketiga sahabat tersebut janjian untuk bertemu di Taman Asaroka.
Saat berada di Taman Asoloka, ketiganya melihat pohon-pohonnya dan orang-orang yang sedang bersantai menikmati pemandangan taman yang indah. Ketika berada di taman, terdengar azan yang berkumandang. Kemudian Vina dan Triviani memperingati Caca yang beragama Islam supaya segera melaksanakan ibadah. Ketiga sahabat tersebut berbeda agama, ada yang Islam, Kristen, dan juga Hindu. Walaupun ketiganya berbeda agama, mereka sangat menghormati agamanya masing-masing karena agama bukanlah syarat untuk mereka menjadi sahabat. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Ya, paragraf yang dibuat kelompok 3 ini saya bilang mereka mengangkat cerita yang sebenarnya itu ringan ya atau kehidupan sehari-hari, tapi sudah berhasil membuat paragraf deskripsi, yaitu bisa mendeskripsikan di lingkungan taman, ada pohon-pohon, bunga-bunga dan sebagainya ya. Nah, mendeskripsikan itu, kemudian juga mendeskripsikan pendengaran. Dengar suara azan. Kemudian dari aktivitas ketiga sahabat itu menunjukkan adanya moderasi beragama yang saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda agama. Baik, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya sudah selesai materinya, yaitu tentang ragam wacana atau paragraf ya. Dari masing-masing kalian sekarang sudah bisa membuat paragraf narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi dan eksposisi. Kemudian masing-masing dari kalian sekarang sudah bisa membedakan